warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kalau kita membaca doa dulu sebelum belajar. Nah, untuk membaca doa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Nadif ya, silakan pimpin membaca doa. Silakan membaca doa Nadif. Bapak harapkan ya, membaca doa itu bukan kita hanya akan belajar, tapi membaca doa itu dalam setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, anak-anak, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Karena sama Rizka ya. Kenapa? Izinnya atau sakit? Sakit. Ya, kita doakan ya. Semoga temannya yang sedang sakit diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Bapak sudah siapkan di depan ya, yaitu menyayangi anak yatim berdasarkan surat Al-Ma'un. Nah, sebelum itu Bapak ingin menanyakan dulu nih, masih ingat gak pelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang aku anak indahnya saling menghargai. Bahwa sesungguhnya Allah ini menciptakan berbagai macam perbedaan ya, perbedaan agama, suku, bangsa, bahasa. Tapi Allah tidak menjadikan perbedaan itu sebagai pemusuh, melainkan Allah menjadikan perbedaan itu sebagai persatuan atau persaudaraan. Dan yang membedakan di mata Allah itu hanyalah iman dan takwa. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan dulu tentang menyayangi anak yatim berdasarkan surat Al-Ma'un. Nah, Bapak kira-kira mungkin ada yang menanyakan ya, kenapa sih kita harus belajar tentang menyayangi anak yatim berdasarkan surat Al-Ma'un? Apa sih masalahnya? Nah, ini adalah ya, masalahnya terkadang terdapat ya siswa atau siswi yang kurang menghargai atau kurang memahami tentang rasa peduli dan empati terhadap anak yatim yang ada di lingkungan kita. Sebetulnya di dalam Islam kita diwajibkan ya menyayangi anak yatim adalah seorang anak yang sudah tidak memiliki seorang ayah. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya Bapak jelaskan ya. Kenapa sih kita belajar tentang menyayangi anak yatim berdasarkan surat Al-Ma'un? Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan makna dan pesan utama dari surat Al-Ma'un. Ya, yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi sikap-sikap yang digambarkan dalam surat Al-Ma'un. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menunjukkan empati dan kepedulian terhadap anak yatim melalui tindakan nyata dan sikap sehari-hari. Itu adalah sedikit penjelasan kenapa sih kita belajar tentang menyayangi anak yatim berdasarkan surat Al-Ma'un. Nah, sekarang sebagai dari bentuk kita mencintai atau menghargai kemerdekaan Republik Indonesia,
marilah kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan ya. Nah, kita nyanyikan lagu Padamu Negeri atau Bagimu Negeri. Silakan kita nyanyikan bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Padamu kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, padamu kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Terus ya, kita lanjut. Nah, ini adalah tentang profil pelajar Pancasila, di mana ini menjelaskan tentang hubungan pembelajaran surat Al-Maun dengan Pancasila dan keadilan sosial. Kalau kita harus bersikap adil terhadap setiap orang, termasuk kepada anak yatim. Yang kedua, kita belajar tentang kesejahteraan sosial, bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan, termasuk bagi mereka yang kurang beruntung, yaitu anak yatim. Ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan ya sebelum kita mulai pembelajaran materi pokok. Nah, untuk pertanyaan pertama, yang nanti yang bisa jawab angkat tangan ya. Oke. Pertanyaan pertama adalah, mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, Alfia boleh, silakan. Apa? Oh, luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya. Ini adalah surat Al-Maun apa sih Pak? Hubungannya adalah begini. Surat Al-Maun adalah surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Surat Al-Maun berjumlah 7 ayat. Dan surat Al-Maun diturunkan di Mekah. Nah, karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang surat Al-Maun yang berhubungan dengan menyayangi anak yatim. Nah, di depan Bapak sudah menyiapkan surat Al-Maun. Nah, kita sekarang akan membacanya bersama-sama. Nah, yuk kita mulai dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yaqul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bagus ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan artinya. Coba ada yang berani nggak? Yang mau bacakan kira-kira nomor 1 artinya apa? Siapa? Cuma tangan yang mau. Siapa? Coba Nadi bacakan nomor 1 apa? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Bagus. Sekarang nomor 2 coba Bina dibacakan. Itulah orang yang menolak anak yatim. Bagus. Nah, ini adalah arti dari surat Al-Maun. Siapakah orang yang mendustakan agama? Yang pertama, yang menghardik anak yatim. Yang kedua adalah orang yang enggan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, celakalah orang yang sholat, yang lalai dalam sholat. Yang keempat, orang yang berbuat riya. Dan selanjutnya adalah orang yang enggan memberikan bantuan kepada mereka yang meminta pertolongan. Nah, itu adalah penjelasan arti dari surat Al-Maun. Jadi ya, di dalam surat Al-Maun ini orang yang mendustakan agama itu bukan hanya menghardik anak ya, tapi tentang yang menunda-nunda waktu sholat, yang berbuat sombong dan enggan memberikan bantuan kepada mereka yang meminta pertolongan. Nah, anak-anak, Bapak di depan sudah menyiapkan video tentang
pentingnya menyayangi anak yatim. Silakan disimak videonya ya. Perhatikan dengan baik. Papa akan membuat kelompok. Agar lebih mudah, Papa membuat kelompoknya berdasarkan absensi, ya. Nah, kelompoknya hanya ada 3 saja. 1, 2, kelompok 3. Nah, silakan disusun sesuai dengan absennya masing-masing, lalu duduk dan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. So, silakan. KPD atau tentang pembahasan nanti yang akan dibahas dalam materi pembelajaran hari ini, ya. Untuk kelompok 1, yaitu kelompoknya ini Alfia ya. Ya, ini kelompok 1. Nanti ini diisi ya nama-namanya. Nah, ini namanya ya. Anak-anak, Bapak sudah memberikan tugas LKPD-nya per kelompok masing-masing. Tapi sebelum kita lanjut, ya kita breaking dulu ya. Kalau kau senang hati bilang Allah, Allah. Kalau kau senang hati bilang Allah, Allah. Kalau kau senang hati, kalau kau memang senang, kalau kau senang hati bilang Allah, Allah. Sekarang silahkan kerjakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan nanti kalian presentasikan berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan ya, Bapak memberikan waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Untuk jawabannya bisa diambil dari buku paket agama atau dari materi yang lain yang berhubungan dengan pembelajaran. So, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok. Oke anak-anak, apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Alhamdulillah ya. Nah sekarang coba presentasikan apa yang sudah kita bahas dalam pembelajaran hari ini. Coba kelompok 1, kelompoknya Mikaela ke depan ya. Perwakilan ya Mikaela, karena tadi sudah berdiskusi tentang pembahasannya. Sekarang Mikaela coba presentasikan ke depan apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan anak yatim? Anak yatim adalah anak yang tinggal anak ayahnya karena meninggal dunia sebelum anak tersebut mencapai usia balik atau dewasa. Dalam ajaran Islam, anak yatim memiliki hewan. 2. Mengapa kami harus menyayangi anak yatim sebagai pelajaran? Karena Allah menuduh orang yang melukai anak yatim sebagai tanda keimanan dan kebenaran. Anak ya, alhamdulillah barusan kita sudah membahas tentang menyayangi anak yatim berdasarkan surat Al-Ma'un. Jadi
di dalam surat Al-Maun ayat kedua terdapat pembahasan tentang anak yatim. Maka dari itu kita sebagai umat muslim atau umat Islam diwajibkan menyayangi, mencintai, bahkan merawat mereka dan membantu mereka jika kita diberikan kemampuan. Barang siapa yang mengambil hak anak yatim, maka dia termasuk orang yang mendustakan anak. Dan Bapak harapkan dari pembelajaran hari ini itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Anak-anak alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang yaitu kira-kira ada apakah sudah cukup untuk pelajaran hari ini? Apakah kalian memahami untuk pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya. Coba kira-kira dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang dapat menyimpulkan kira-kira apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil atau hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini? Coba siapa yang mau menyimpulkan, siapa? Saya, Pak. Siap, Kayla, silakan. Coba simpulkan ya. Dari surah Al-Maun tentang menyayangi anak yatim adalah kamu sendiri yang berbicara atas tanda keimanan yang sejati. Allah mengingatkan bahwa anak-anak harus anak yatim dan mengabaikan kita menyayangi mereka. Menyayangi anak yatim tidak hanya kebutuhan materi, tapi juga kasih sayang yang diberikan sama ayahnya. Nah, anak-anak bagus ya. Coba tepuk tangan untuk Mikaela. Itu adalah kesimpulan dari pelajaran hari ini yang sudah disampaikan oleh Mikael, bahwa kita sebagai umat Islam atau umat muslim diwajibkan untuk menyayangi dan menyayangi anak yatim. Ya anak-anak, alhamdulillah ya Bapak ucapkan terima kasih untuk pembelajaran agama hari ini. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan untuk tugasnya ya, nanti hafalkan surat Al-Maun beserta artinya, beserta pesan pokok yang terdapat dalam surat Al-Maun. Dan untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang memahami Quran surat akhir. Ya, demikian dari Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya untuk ketua kelas nanti bereskan semuanya pembelajarannya yang rapi, alat tulisnya, dan nanti jangan lupa yang piket-piket dulu. Dan untuk ketua kelas silakan membaca doa setelah belajar. Sebelum pulang, mari kita berdoa.